Jangan lupa like dan comment, subscribe. Paperta Jaya! Paperta Jaya! Paperta Jaya! Yo guys, selamat sore. Balik lagi di channel YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Kali ini konten pertama, konten baru Cerpol, cerita politik mengenai organisasi dan segala macam tentang berbau-bau komunitas, politik, organisasi akan kita bahas di sini kurang lebihnya di konten ini. Karena konten sebelumnya ada ngos-ngosan, ngobrol santai. Cuman berhubung hari ini gua kedatangan dari kawan-kawan KBM Paperta guys. KBM Paperta keluarga besar mahasiswa Fakultas Pertanian ya? Iya, betul. Banyak bener nih. Ada ketua BEM, ketua DPM, ketua Himagron, ketua Himagri, ketua Himapi, ketua LSO yang belum jadi Hima. Nggak tahu gua kapan dia jadi Hima. Nanti kita ini aja, tanya aja. Karena berbicara pagu ya, nanti Hima baru muncul kan pasti berapa nih anggaran buat gua, kata gitu. Ntar kita bahas. Nah, lu sebagai apa lu? Gua mengikuti. Iya. Gua wakil DPM. Emang sengaja gua undang khusus dia. Dan lu mau ikut aja, Dai. Gua mau ngapain, Bang? Gua mau cengin lu. Kita perkenalan dulu guys. Pertama kalinya sama ketua BEM Paperta. Dia pimpinan, dia yang mimpin ya? Iya bang. Iya. Kenalin. Baik, gua Agung Tamrin dari Agribisnis angkatan 2017. Alhamdulillah, gua sekarang diamanahkan dan dimandataris oleh ketua DPM untuk menjadi ketua BEM periode 2021. 2021. Iya bang. Berarti lu baru dilantik kemarin. Iya baru nanti kemarin. Ya lanjut, ketua DPM, lanjut ke semua aja. Jangan gue tunjuk, jadi seolah-olah gue MC. Oh, jangan seolah-olah lah emang MC. Oke, ini biar lebih apa sih namanya, biar nggak kaku juga bang. Punten sebelumnya pakai gua ya. Iya nggak apa-apa. Gue sih bebas orangnya. Gua asal jangan aku kamu ya, seolah-olah kita Apalagi duduknya dekat-dekatan. Iya benar. Tenang ya. Tapi kita duduk berdekatan bukan berarti kita nggak matuin protokol kesehatan guys. Emang konsepnya kita nggak corona, jauh dari corona. Insya Allah. Amin. Aman. Amin. Ya udah. Lanjut ya bang. Kalau gua kebetulan diamanahkan juga sama teman-teman mahasiswa pertanian jadi ketua DPM Paperta 2021. Kira-kira gitu. Kemarin juga sama baru dilantik bareng sama teman-teman yang lain. Oke, kalau gua Aldi dari Agribisnis 2019 dan kebetulan diamanahkan nih menjadi ketua Himagri periode 2021. Baru dilantik juga kemarin. Baru banget ya. Baru banget. Iya, perkenalkan, nama gue Denis Perkasa. Biasa dipanggil Denis ya sama kawan-kawan. Gue alhamdulillah diamanahkan dan dimanatariskan sama ketua DPM menjadi ketua umum Himagron Untirta periode 2021. Kawan-kawan. Ya, perkenalkan nama gua Muhammad. Oh nanti dulu lu LSO. Ini Wah. dulu. Jadi Lu LSO. Lu belum sah Hima lu. Bukan soal muternya, ini soal himpunan dulu baru LSO. Ya, kenalin nama gua Rizky Riyandi, biasa dipanggil Iki. Gua sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa perikanan periode 2021. Kebetulan ketuanya sedang ada urusan, jadi diwakilkan oleh saya. Sibuk ya? Ya, sibuk banget bang. Nah baru lu masuk. Gua masuk nih. Iya lah. Oh ini dulu. Oh iya. Emang gua kenalan juga. Oh kenalan. Lu kan gua undang khusus. Tapi kan gua diundang buat ngecengin doang. Ya. Oke. Perkenalkan nama gua Muhammad Arifin Silo atau yang sering dipanggil Datuk Adai dari Teknologi Pangan 2019 dan alhamdulillah diamanatkan jadi wakil ketua 2 DPM Paperta. Kok lu bisa sih jadi wakil ketua DPM? Tekpang kan belum sah. Itu kan gua orang-orang mempercayakan gua, Bang. Oh begitu. Kalau enggak gua berwibawa gitu kan. Masuk. Nah, baru masuk lu. Gua di bawah. Awas nih tiba-tiba potong lagi. Iya Bang. Oh. Ya, perkenalkan nama gue Muhammad Aris Pradana, sering dipanggil Ateng. Gue mahasiswa Teknologi Pangan 2019. Di sini gue menjadi
Ketua LSO Hima Kipan periode 2021. Baru dilantik juga sama teman-teman yang lain. Begitu, Bang. Iya. Ketua LSO ya, bukan ketua IMA ya. Iya. Jadi memang kebetulan hari ini kawan-kawan ada 3 hima yang dilantik ya, yang upgrading ya hari ini ya. Ya, yang nggak kemarin. Karena pas banget waktunya, wah gue kumpulin aja semua, jadiin konten kita ngobrol bareng tentang KBM Paperta. Ya, langsung ke intinya bahwa Paperta hari ini menurut kalian seperti apa gitu loh, kesulitan-kesulitan yang dialami atau apapun yang terjadi lah di KBM Paperta hari ini tentang mahasiswa kuliah online, kemudian kegiatan mahasiswa di organisasi kalian, di hima kalian tuh seperti apa sekarang, keluh kesahnya atau hambatannya atau ya bagaimana yang terjadi pada kalian hari ini bisa disampaikan. Gimana ya? Mungkin teman-teman himpunan dulu kali ya. Mungkin dari teman-teman yang paling tinggi dulu aja. Nah, betul. Ya, bukan DPR. Yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa sih. Oh iya, kayaknya, siap. kita mahasiswa. Iya. Berarti himpunan sama LSO. Bebas sih kalau gue, ya intinya apa yang jadi keluh kesah kalian hari ini, Paperta hari ini tuh seperti apa? Karena yang gue tahu kan ospek online. Ya. Bagi gue sih kurang greget ya kalau ospek Ya. online. Bener banget tuh. Lu ngebacot belalala di adik-adik lu, tapi sebenarnya adik lu tuh ngerti nggak apa yang diomongin Ini lu? nggak atau nggak? Kalau di mute bang. Iya, tiba-tiba dia nonton, dia kayak nonton, tapi dia Kayak tiba-tiba, nonton orang isu bang. iya dia Iya. dia lagi ini rapat di kamar mandi kan? Gimana? Bisa kali dari yang paling pojok kali bang. Oke. Boleh. Jadi keluh kesah ya selama di himpunan dan selama sebelumnya kan pernah satu periode juga di himpunan. Oh gitu. Iya, sebelumnya juga pernah merasakan tuh. Sebelum jadi yang di awalnya kan saya juga pernah dengar dari senior gua, Bang. Kontak dulu. Ini gua ada titipan promosi nih. Apa itu, Bang? Ini guys, promosi kopi. Artinya kawan-kawan dari Paperta, kawan-kawan dari Paperta dan Soundtan Institute ya, bikin apa nih? Bikin apa Dai? Kosuling, sebenarnya ini kosuling. Kosuling. Ya, Kopi, kepanjangan. susu, Keliling. keliling. Tapi ini kopi susu abal-abal, bukan kosuling. Iya. Bang, Ini nggak dimasukin di sininya. Cuma kalau di sini kan kopi susu, Mm-mm. abal-abal. Abal-abal. Mereknya. Jadi ini kopi susu buatan langsung dari kawan-kawan Fakultas Pertanian. Mereka sedang berusaha lah mencoba merintis Ya. untuk usaha kopi ya. Iya. Betul. Bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Bikin sendiri, nyiapinnya tadi malam, ngobrolnya depan gua ya kan. Iya. Tadi siang sih nyiapinnya tadi Oh, siang. tadi siang Iya. nyiapinnya ya. Soalnya kan malam belanja Hmm. banyak belum dapet, tokonya pada tutup. Ini guys, kalau mau pesen kopi susu abal-abal, kosuling, bisa kontak kawan-kawan Paperta, bisa ngomong via WA nanti, kemudian atau di komen di konten video ini harus didukung guys, usaha kawan-kawan Paperta, usaha kawan-kawan supaya laris ya. Iya. Supaya laku kan, itu kan tujuannya. Buat Iya. bayar UKT. Buat bayar UKT guys. UKT makin mahal katanya. Dibanding minta sumbangan. Cobain. Gua rasanya enak banget nih bang. Enak banget ya. Nah, itu kan di situ ada tulisan-tulisannya tuh. Tuh pendek, bagus. Baca bang tulisannya. Bang, tapi yang bayar promosi bang, nanti waktunya habis. Iya benar. Masuk ke yang tadi, Himagron. Oh, pernah dengar sebuah kata nih. Dari awalnya jenderal yang hebat itu pasti pernah menjadi prajurit. Dulu Iya, juga kan betul. pernah mengalami hal seperti itu. Keluh kesah kuliah online ini mulai dari keluh kesah kuliah online ya, dimana mulai dari dosen-dosennya rese kadang jadwal dipindahkan ataupun hal-hal yang lainnya seperti kadang masuk tapi tidak apa ya sesuka hatinya sendiri. Itu emang keluh kesah dari teman-temannya juga. Belum lagi juga permasalahan-permasalahan seperti bagaimana sulitnya untuk menghubungi pihak-pihak jurusan, pihak-pihak fakultas itu kan menjadi kendala juga. Selain itu juga ada permasalahan-permasalahan di himpunan juga seperti sulitnya untuk memesan tempat dan lainnya. Itu menjadi sebenarnya kelihatan seperti apa ya, kesulitan juga dan menjadi kemunduran juga buat kami kalau misalnya itu jadi dari sananya. Tapi insya Allah kalau dari kami sanggup untuk bisa mengembangkan lagi dan sanggup untuk melawan arus yang tersebut. Luar biasa melawan arus, Bro. Iya. Awas kena deo lu. Insya Allah enggak. Bang,
nanti didengar dosen. Oh iya benar. Pasti didengar dosen kalau yang udah nyebar. Jangan. Dana Pagu aman, Dana Pagu kegiatan-kegiatan KBM lancar nggak sejauh ini kegiatan HIMA, kegiatan Himagron? Jujur sih, karena ini juga baru pertama kali kita baru memulai. Oh, Baru memulai. updating nih. Iya. Kita belum terlalu melihat hal tersebut, tapi dilihat dari dananya sih yang kian hari kian merosot seperti ya gitulah. Sedikit membuat jidat mengkerut juga kan. Aduh, jangan sampai gua capek-capek jadi ketua, gua juga yang harus nyari duit. Iya. Nah, gitu. Berarti menurun nih sekarang Dana Pagu HIMA. Adalah menurun ya. Berarti harus diperjuangin itu sama kawan-kawan ketua DPM, ketua BEM Paperta. Dan semua harus berjuang. Gimana caranya Dana Pagu ini jangan sampai turun. Karena nggak nyambung juga kenapa harus turun. Jumlah mahasiswa bertambah. Jumlah mahasiswa bertambah, waktu juga harusnya waktu tiap tahun itu anggaran naik, minimal inflasi kan juga kan. minimal stagnan, Ya. tidak turun, itu ya. Kalau naik bang ya, apalagi ya. Partai naik. Dari kawan Himagri, ketua. Oke, kalau dari gue pribadi sih sebenarnya permasalahan utama ya di kondisi online saat ini sih. Apa tuh? Yang pertama masalah perizinan, terutama untuk organisasi kita gitu, Ormas Paperta. Karena jujur kegiatan-kegiatan kita ini sebenarnya membutuhkan offline gitu dibandingkan online, terutama masalah pengkaderan. Jujur apa yang gua rasain saat ini, pengkaderan online itu kurang efektif, yang dimana ada kurangnya mental dari mahasiswa tersebut gitu. Jadi seakan-akan mereka itu hanya sekedar mendapatkan materi saja, tapi mentalnya tidak terbentuk. Nah ini menjadi satu permasalahan sih di Ormas Paperta saat ini gitu. Lalu yang kedua masalah perkuliahan juga nih, yang mana masih baik dosen juga yang seakan-akan seenaknya gitu dalam masalah penentuan jadwal. Oh gitu. Iya, jadi yang awalnya jam 8 pagi Ternyata mundur. dipindahkan seenaknya dia misalkan sampai sore, bahkan ada yang sampai malam hari gitu. Kan ini kan patut dipertanyakan kan, mengapa dosen ini seenaknya padahal sudah ada kejelasan untuk mengenai jadwal perkuliahan. Jam kuliah. Iya, jam kuliah itu jelas tuh. Kenapa itu seenaknya itu dosen? Itu sih permasalahan. Dan yang terakhir sih kalau menurut gua masalah pendekatan sih. Pendekatan emosional kepada mahasiswanya. Kan kita kan online nih, otomatis mahasiswanya nggak ketemu secara langsung nih, terutama maba. Nah, yang kesulitan itu di mana nanti untuk kedepannya mereka nggak kenal satu sama lain dan ini akan berpengaruh ke dalam organisasi. Itu sih menurut gua, Bang. Masalah Pagu sama. Sama kalau Pagu ya, Oh, sependeritaan ya. penderitaan. Penderitaan bahwa Pagu turun. Turun juga. Wakil 5 Pi gimana? Ya mungkin kalau dari Himagri sih nggak jauh beda ya sama kawan-kawan dari Himagri dan juga Himagri. Mungkin di bagian akademiknya bang terkait perkuliahan. Yang pertama terkait memang untuk perkuliahan online ini memang sedikit menyulitkan gitu bang. Karena yang pertama kondisi setiap mahasiswa kan pasti berbeda-beda gitu. Jadi ada yang kondisi lingkungannya mungkin susah sinyal dan Susah juga sinyal. ya, dan juga ditambah dengan jadwal yang memang dari si dosennya itu berubah-ubah bang. Jadi kan berubah. iya, kalau untuk anak-anak yang di kota mungkin tidak terlalu masalah gitu kan, karena memang kondisi jaringannya bagus. Ya. Tapi kan untuk anak-anak yang di kampung yang harus mempersiapkan pergi ke suatu tempat terlebih dahulu gitu bang, untuk si kuliah ini jadi terhambat gitu. Jadi karena si info dari dosen yang tiba-tiba ada perubahan jadwal gitu bang. Terus mungkin dari segi organisasinya sendiri sih tadi sih terkait Pagu yang memang semakin menurun, dan juga ada beberapa yang anggaran yang tidak bisa dicairkan gitu bang. Kan itu jadi suatu permasalahan juga gitu untuk di himpunan sendiri bang gitu. Apalagi kalau di perikanan kan praktikum ya. Gimana tuh? Ya, kalau untuk praktikum sendiri kan memang biasanya kan langsung ke lapangan ya bang. Dan sekarang online, dan Itu gimana tuh? nggak jelas sih bang sebenarnya jadinya kalau mungkin dulu ketika offline ada pusingnya tapi juga dapat happy-nya juga gitu, bisa jalan-jalan lah atau apa. Kalau sekarang online tuh cuma dapat pusingnya doang bang, Pusingnya doang ya. jadi si happy-nya tuh hilang kayak gitu. Lesor? Saya nih. Oh jawab ya. Ya sama sih dengan teman-teman gue yang lain. Apa yang mereka rasakan, gue rasakan juga, mulai dari jadwal perkuliahan yang berubah-ubah bang. Apalagi lebih parahnya hari Sabtu dijadiin
jadwal perkuliahan bang, Oh, yang mending gua seharusnya main. libur Gua mending main. gitu. Ya Mending itu mengganggu sekali sih bang sebenarnya ya. Jadi yang dari awalnya itu hari Rabu jadi hari Sabtu dengan alasan dosen yang banyak kegiatan gitu semena-mena. Padahal kan udah diatur ya oleh fakultas apalagi dengan kepala jurusannya juga gitu. Terus permasalahannya dari praktikum bang, kan saya sendiri dari mahasiswa teknologi pangan ya, sering main di lab. Nah, labnya di situ baru bang, lumayan. Oh gitu. Ya, Oh, Tekpang beda sendiri labnya. ya beda Bukan sendiri. pakai lab yang di sana. Enggak, kita pakai lab yang ini, yang tadinya lab bahasa. Lab FF itu ya. Ya. FF. Nah, itu bang, jadi gue ini selama kuliah online itu cuma melihat video gitu, video praktikum orang lain tanpa menyentuh alatnya langsung. Jadi Oh gitu. tremor bang kalau langsung alatnya jadi Gitu ya? kan, iya. Gitu ya? Iya. Tapi kalau megang perempuan pertama kali nggak? Itu bang yang Kebiasaan. Oh, Udah jadi rutinitas. Oh, iya. Terus gimana? Ya itu sih bang yang gua rasain. Jadi nantinya yang gua takutin nanti pas ngadapin dunia kerja ataupun magang, pas disuruh megang alat dan dilakukan secara langsung itu tidak apa sih nggak Aku gitu ya. nggak kaku gitu. Harapannya ya adain praktikum gitu bang ya secara langsung walaupun dengan kuota terbatas gitu, sesi-sesi gitu. Oh, belum ada itu. Wah belum ada bang gitu, masalah itu. Terus buat masalah organisasi itu di perizinan sih bang, kan kita Perizinan. mau ngadain acara kan sekarang tidak bisa offline bang, jadi harus online terus karena ada peraturan dari WR ya, WR3 gitu yang mengharuskan kegiatan itu dilaksanakan secara online. Ya. Terus masalah anggaran mah, kalau gue pribadi mah belum dapet bang. Iya emang pasti belum dapat. Ya. Gue juga pasti protes kalau lo udah dapet. Iyalah. Itu mah gue aja yang jawab, gue seneng jawab. Karena lu mah belum sah secara ini kan untuk dapat formawa. Tapi kan nggak harus dapat 1,2 juta bang. Oh, berarti 2 juta doang nih yang dibayar. Konkret. Gua jangan Ada bukti, ada bukti. Jangan samain lah, kalau nggak setengahnya gitu. Oh Bang. belum bisa itu mah. Belum bisa. Kalau itu gue aja yang jawab. Aji, gue yang jawab. Kan sama kegiatannya main-main lain. Iya bukan. Cuman kalau lo mah kan belum sah formawa. Jadi belum ada aturan main bahwa pagu lo tuh harus sekian, belum. Itu mah karena kasihan aja sama lo. Kalau untuk ketua BEM sama ketua DPM Paperta, gua pikir bukan ikut berkeluh kesah, tapi harusnya mencari solusi. Iya. Bagaimana ketua BEM Paperta dan ketua DPM Paperta menjawab keluh kesah kawan-kawan di IMA. Itu bisa dimulai dari ketua BEM Paperta. Gimana ketua? Gua kan sama Kang Wapa juga selaku ketua BEM, ketua DPM maksudnya. Oh gitu. Nah, membagi tugas bang, gua yang eksekusi, Kang Wapa yang ngurusin perihal sesuai dengan tupoksinya DPM. Nah, kemarin gue emang sama anak-anak kan mengkoordinir apa sih kebutuhan mahasiswa Fakultas Pertanian. Nah, di bulan April kemarin memang itu hajatnya kita menerima mahasiswa SNM bang. Kan bagaimanapun sekarang angkatan 2021 udah ada tuh. Udah. Nah, kemarin SNM bayar UKT dan ada beberapa masalah yang terjadi. Apa tuh? Nah, pertama itu verifikasi hasil UKT-nya tuh bermasalah. Dimana harusnya dia orang yang maaf tanda kutip gitu tidak mampu, tapi UKT yang diterima lumayan besar nominalnya gitu kan. Nah itu inilah masalah yang emang turunan dari tahun lalu juga seperti itu gitu, dan rektorat selalu bermain akan hal itu. Nah gue berkoordinir sama teman-teman dari KMJ yang emang bersinggungan langsung dengan mahasiswa, koordinasi dengan Kang Wapa, akhirnya kita langsung ke rektorat waktu itu. Audiensi. Alhamdulillah hadir juga dari BEM Fakultas Hukum, Fisik dan lain-lain lah, sama Kresma juga. Hampir aja ini nggak gol bang, hampir. Gimana? Kita udah sampai 2 pertemuan dan alhamdulillah ini gol. Cuman kayak tadi gitu, gua agak aneh juga sama pihak rektorat. Kadang kayak seharusnya kan hal-hal seperti itu bisa ditanggulangi karena mereka punya mekanisme dan faktor-faktor untuk menentukan UKT itu nilainya berapa. Tapi selalu ada aja masalah salah audit, salah data gitu. Itu sih. Cuman ya tadi masih maksudnya kami pun gitu kan KBM Paperta
Mas mengakui ada beberapa hal yang dari SNM sendiri kemarin yang masih kurang terakomodir gitu. Misal apa ya, yang tergolkan nggak semua yang sesuai dengan kita ajukan gitu. Misal maba yang ngajuin ada 20 tapi yang gol cuma sekitar 5 orang kemarin gitu sih. Dari 50, 5 orang doang. Dan sekitar waktu itu 20-an ya Wap ya? Ya sekitar 20. Jadi yang gol 5 gitu sih. Jadi itu juga sebuah catatan bagi kami untuk yang kedepannya. Cuman di luar dari itu masalah anggaran juga tadi gue koordinasi sama Wapa. Misal Wap kita mending lihat nih 2 tahun atau 3 tahun terakhir apakah emang dana Ormawa banyak yang gak keserap sehingga dari fakultas punya pandangan demikian atau seperti apa. Nah makanya gue sama Wapa koordinir sama pimpinan-pimpinan sebelumnya gitu, datanya kayak gimana gitu kan. Kayak tahun lalu emang apa aja nih yang gak keserap, terus tahun lalunya lagi kayak gimana. Terus kita juga mencoba mengolah, mencari data gitu kan, kayak dari fakultas sudut pandangnya apa sih, kenapa sih ini jadi turun gitu, apakah dana ini dialihkan ke kegiatan lain atau memang seperti apa, kayak gitu sih. Maksudnya mencoba menganalisis dan kalau misalkan data terkumpul coba kita audiensikan gitu sih. Udah dilakuin. Udah direncanakan, tinggal eksekusi aja. Yang dibutuhkan sekarang eksekusi bro. Iya. Biar nggak kelamaan nunggu nih kawan-kawan. Terus kalau terkait soal kuliah online, gimana? Praktikum juga harus online itu gimana? Nah, sebenarnya ini yang menarik sih. Waktu awal semester kemarin kan dari pihak rektorat kan ada omongan, bahkan di Bidu Utama gitu kan bilang kuliah hibrid, kuliah ini, kuliah itu gitu. Nah, cuman teknis dan sistem yang diberlakukan itu belum memenuhi ke arah sana. Gua masih ingat waktu itu kita ngobrol sama wakil rektor 2 ya. Apa tuh? Nah, kita bahas, Pak, ini gimana nih kuliah hibrid? Nah, beliau bilang sekarang kita masih mempersiapkan mekanisme dan teknisnya. Misal kayak untuk rapid testnya seperti apa, mahasiswa yang kuliah langsung dan yang lain. Nah, itu waktu bulan Februari ya Wap ya kita? Ya sekitar bulan Februari. Pas audiensi UKT mahasiswa lama juga. Iya, waktu itu gua posisinya sebagai wakil ketua Himagri waktu itu Bang. Bapak ketua Himagron waktu itu. Nah, cuman sampai hari ini emang itu belum diklarifikasi lagi gitu, itu sih. Maksudnya kuliah hibrid itu cuma wacana aja sampai hari ini. Sampai hari ini belum terrealisasi. Berarti kuliah masih online. Kuliah masih online. Dan izin menambahkan yang Agung, kalau tidak salah Pak Werdo juga sempat berbicara kalau dia sudah melengkapi fasilitas ya sampai membeli antigen kalau nggak tahu. Cuma Ada ya, antigen ya? Nah itu dia yang kita nggak tahu, tapi dia yang berbicara hal seperti itu, dia berkata ada bahwa kami telah memesan dan kami telah menyiapkan. Ya intinya ada niat untuk mempersiapkan itu. Itu dari ketua BEM. Kalau dari ketua DPM gimana? Mencari solusi, menemukan titik permasalahan dan menyelesaikan. Sama keluar dari kawan-kawan rumah. Iya. Sebenarnya ini pasti ya, maksudnya gue coba jawab sesuai dengan tupoksi dan porsi yang hari ini pimpin Sebagai ketua DPM. Nah sebelum lebih jauh, ini sebenarnya teman-teman tadi kan udah menyampaikan gitu beberapa problem dan konfliknya. Nah gue coba mempertegas lagi aja ya. Jadi ngelihat kompleksitas masalahnya baik organisasi atau Ormawa, supaya nanti maksudnya ini juga biar kita sama-sama tahu gitu, dan biar yang nonton pun bisa ngelihat gitu titik terangnya sebetulnya di mana problemnya. Iya betul. Dan di mana yang harus diselesaikan. Nah pertama gue coba mungkin secara jelas mempertegas gitu kompleksitas dari beberapa teman-teman yang mengaspirasikan maupun lewat teman-teman yang lain ya, yang non Ormawa pun yang hanya mahasiswa kuliah dan sebagainya, sebenarnya hampir punya keresahan yang sama secara akademik. Yang pasti satu, pemerataan masalah digitalisasi ini jelas ini sebenarnya bukan problem di pertanian doang, tapi di Untirta dan di Indonesia ini masih jadi masalah yang serius. Yang kedua, masalah penggunaan kuota, walaupun udah dikasih tapi tetap itu nggak cukup. Dan untuk bisa maksudnya memberikan porsinya tuh belum tanpa mekanisme perhitungan yang jelas sebetulnya ya, yang gua tahu sejauh ini baik dari pusat ataupun dari Untirta walaupun memang ada Anggarannya. bukan, lebih tepatnya yang dikasih ini udah sesuai belum dengan porsi. Oh, misalkan yang dikasih 10 giga ternyata yang dibutuhkan 20 giga. Betul. Jelas itu belum pernah ada sampai hari ini. Jadi tiba-tiba oke, kita dengan logowo seolah-olah menggugurkan kewajiban, ini maksudnya orang yang di pusat ataupun yang di ini kita kasih segini, teman-teman udah kita fasilitasi kuota dan seolah-olah itu udah selesai.
Emang terrealisasinya berapa giga? Kalau hari ini 15. 15 giga dan itu belum tercukupi. Banyak beberapa, maksudnya dari kegiatan akademik kita secara online itu jelas banyak yang belum mencukupi. Kalau hari ini 1 minggu kita ada 7 praktikum, 7 kali nonton YouTube. Berarti harusnya kira-kira berapa giga yang harus difasilitasi? Oke, kalau waktu itu sebetulnya teman-teman pertanian di periode sebelumnya udah sempat melakukan perhitungan itu. Kira-kira sebenarnya kebutuhannya sekitar 20 sampai 25 GB. 25 giga. Ya, segituan. Itu dalam 1 bulan. Itu kita ngukur praktikum seluruh rata-rata berapa, kemudian kegiatan MK rata-rata berapa dan sebagainya, pertimbangan penggunaan Zoom waktu itu sampai kita rinciin gitu. Penggunaannya dikalkulasikan. Misalkan per jam penggunaan Zoom itu berapa, Google Meet berapa, dan rasional berapa, dan ketemunya sekitar 20 sampai 25 GB range-nya. Kira-kira gitu. Itu problem nomor 2. Dan problem yang ketiga, ini jelas sebenarnya masalahnya bukan cuma di pertanian aja, tapi secara khusus karena kita nggak tahu di luar problem lebih detailnya gimana, cuman di pertanian mungkin teman-teman tadi udah menyampaikan dan ini udah disaksikan gitu. Dan yang menonton pun pasti menyampaikan, menganggap ini adalah hal yang sama gitu, bisa disepakati dengan sama. Itu masalah fleksibilitas waktu kuliah. Gimana? Ya, oke, mungkin secara hukum kita tidak menemukan gitu. Kalau kuliah tuh harus dimulai dari jam sekian sampai jam sekian. Secara kedudukan hukumnya ya, baik dari peraturan Kemdikbud ataupun undang-undang yang berlaku. Setahu gue sih begitu. Cuman walaupun demikian, yang diatur kan sebetulnya cuma waktu kuliah 1 hari itu kurang lebih sekitar 8 jam atau sekitar 6 jam, kira-kira segitu. Nah, cuman walaupun demikian nggak diatur, tapi baiknya secara etis minimal ada pengertian yang bisa dilakukan gitu. Kita udah kuliah Senin sampai Jumat, ada waktu dari jam 8.30 mungkin biasa mulai sampai jam 16.30 seharusnya, tapi di luar itu masih ada jam-jam yang perlu ditambah. Oke, mungkin ini kesepakatan dengan dosen biasanya membela dirinya, ya ini kan udah disepakati sama teman-teman. Tapi disadari atau tidak, sebetulnya kesepakatan itu ada penekanan psikologis di dalamnya. Disadari atau tidak, yuk masa kita nolak dosen atau yang penting gue dapat kuliah, kan kadang-kadang itu juga maksudnya nggak kebaca sama orang gitu. Walaupun ya kita menerima, ya Bu kita kuliah hari Sabtu nggak apa-apa deh kalau ibu bisa hari Sabtu. Sebenarnya dalam hati percaya atau nggak percaya, yakin atau nggak yakin, sadar atau tidak, pasti sebenarnya nggak kurang sepakat. Cuman karena ada psikological argumen yang masuk di situ, melihat hierarki kedudukannya kita sebagai mahasiswa dan kita dapat ilmu dari dosen daripada kita nggak dapat udah bayar UKT, kenapa nggak Sabtu atau Minggu? Atau kenapa nggak kalau malam-malam? Padahal nggak terlalu membedakan ya, artinya kuliah offline Senin sampai Jumat, kenapa kuliah online harus Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu? Ya, jadi seolah-olah setiap hari adalah tanggal hijau. Nggak ada tanggal merah ya? Nggak berlaku tanggal merah kayaknya buat kuliah online. Harusnya pemerintah pusat mengubah tuh kalender, nggak ada lagi tanggal merah. Hari raya aja, dari beberapa laporan dan dari teman-teman masih ada yang melakukan kuliah. Hamin 1 Lebaran masih ada yang melakukan kuliah. THR, tugas hari raya. Tugas hari raya, Bang. Bukan tunjangan. Iya, bukan. Oke, kira-kira sebenarnya secara sederhana akademik kompetisitasnya 3. Kemudian secara organisasi yang jelas. Ini tadi karena ada masalah paguangan dan sebagainya, secara rinci mungkin kita belum dapat data real gitu dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Cuman yang dirasakan Ormawa KBM Faperta hari ini dari mungkin waktu itu saat 2016 ke 2017 itu pagu anggaran dari kecil sempat naik tinggi, yang mungkin hampir 50%. Kapan itu? Dari 16 ke 17 naik. Iya, 17 naik. Kemudian ke 2018 naik lagi. Nah, kemudian ke 2019 dari 18 ke 19 itu stagnan. Nah, barulah ini mungkin yang dirasakan Ormawa ke KBM Untirta juga. Dari 19 ke 20 itu ambles pagu anggarannya. Karena waktu itu hasil audiensi yang dilakukan BEM se-universitas, yang pertama sih katanya ada ada realokasi lah, kira-kira seperti itu. Dipergunakan untuk COVID-19. Waktu itu belum COVID. Oh, belum. Dalam audiensi 2020, belum 16 Maret. Mungkin COVID udah masuk tapi belum, pokoknya belum menggelegar lah. Kira-kira masih jadi, yang penting kita makan nasi kucing dan baca Yasin setiap malam Jumat, nggak ada COVID. Kira-kira gitu. Waktu itu masih begitu. Nah, cuman bahasa yang disampaikan dan informasi yang didapat, mungkin nanti yang nonton juga mungkin bisa konfirmasi di dalam kolom komentar ya. Tapi realokasi anggaran yang dilakukan itu untuk pemindahan fasilitas sarana prasarana kampus.
dan untuk pembaruan fasilitas lain di kampus baru. Tapi bukan untuk pembangunannya ya, cuma untuk sarana prasarananya. Itu di 2020 dan di 2021 hari ini informasi yang didapat pun serupa, masih mengenai pemaksimalan smart and green campus. Walaupun secara student body sebetulnya naik harusnya, tapi bukannya ya minimal stagnan lah tadi kayak yang tadi Abing bilang, malah makin ambles lagi gitu. Ini pun keresahan yang sama dirasakan Ormawas KB Muntirta, rasa sih gitu. Nah kalau solusinya pada akhirnya mungkin ya kita pun bisa sama-sama tahu gitu, jalan terbaiknya adalah mungkin harus mencari celah untuk melakukan audiensi, tapi di luar itu harusnya ini kan sebenarnya berkenaan dengan public policy ya, kebijakan publik ya. Universitas dan fakultas pun punya wewenang gitu untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Nah harusnya dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, selain mereka mempertimbangkan keputusan mereka doang, pimpinan universitas ya dalam tanda kutip, atau pimpinan fakultas di fakultas lain ya, harusnya mereka melibatkan mahasiswa juga public policy-nya, karena untuk bisa mendapat kebijakan yang baik harus ada partisipasi publik. Mungkin kalau dalam pembuatan undang-undang ada public hearing, mendengar publik, habis itu melakukan kajian, public hearing kembali, baru bisa disahkan. Nah, kira-kira sih sebetulnya secara khusus sih itu solusi yang harus ditawarkan. Dalam setiap kebijakan yang akan diputuskan ada public policy yang dilakukan, ada public hearing-nya. Gitu sih. Gua mau nyampein beberapa Nggak hal apa-apa. yang juga. Silakan. Sama ini sih, dalam proses audiensi kan kita mengumpulkan data kan. Nah, ini sebetulnya di luar dari kewenangan kita. Cuman ada satu hal yang selalu menjadi argumen dari pihak rektorat ataupun fakultas sendiri. Kan kalau berbicara tadi masalah akademik, kan sebetulnya dari fakultas sendiri kan setiap akhir semester kan ada evaluasi gitu kan dari gugus penjamin mutu tuh. Nah, kadang dari mahasiswa sendiri kan karena mungkin dosen yang nawarkan kayak teman-teman nih jangan lupa ya diisi ya gitu, tolong ya diisi. Nah kadang teman-teman mahasiswa pun ngisinya tuh nggak terus terang bang, itu Karena ketakutan, jadi dan ini pun ini bagus nih, ini bagus aja lah. dan ini pun selalu jadi argumen mereka. Kami setiap akhir semester selalu melakukan evaluasi dan hasilnya selalu memuaskan kok kayak gitu kadang. Jadi ketika kita menawarkan suatu hal masalah, enggak kok kayak gitu. Sama ada lagi dalam prosesnya kadang kan hari ini kan aspirasi kan melalui Google Form dan yang lain. Nah kadang dalam penjaringannya pun agak sulit kita menjaring aspirasi itu kadang bang. Maksudnya entah ini kekurangan kami juga dalam melakukan strategi penjaringannya yang kurang baik kah, atau dari mahasiswanya sendiri kurang begitu antusias dalam mengisi itu. Misal kayak ini pertanyaannya kayak gini sulit banget sih kayak gitu. Bukan sulit sebenarnya, lebih ke arah takut ngisi yang terlalu frontal, terlalu wah ini bakal ngegas nih. Daripada nilai gue jelek, nilai gue D, mending D. Kalau K, kalau E, Padahal kan kami sudah menjamin kalau identitas data yang kami himpun ini akan terjamin dengan aman itu sih padahal. begitu. Soalnya bukan kadang sih. Soalnya pada saat audiensi berlangsung kita tidak akan mengeluarkan identitas para pengisi, gitu bang. Jadi nggak perlu itu, cuman itulah data yang kami serap. Gitu ya. Iya. Berarti akhirnya timbul perbandingan data antara data kawan-kawan KBM dengan data yang dipegang fakultas. Ya, Ternyata data fakultas memuaskan, data KBM tidak memuaskan. ya, ya. Mirip-mirip kalau di pusat mungkin data Bulog dengan data pemerintah, Kementerian Perdagangan gitu. Masing-masing punya klaim datanya. Kadang itu juga jadi kendala sih. Tapi ini udah coba dibangun nggak? Artinya audiensi sama kawan-kawan semua KBM fakultas lain, kemudian dengan Presma Untirta dan Wapresma Untirta yang baru. Gimana nih nanggepin kondisi kampus hari ini, kondisi tiap-tiap fakultas hari ini? Udah ada audiensi belum? Apalagi Presma Untirta sama Wapresma baru kan ya? Ya. Baru banget dilantik. Udah ada progres belum dari KBM Universitas tentang keluh kesah kawan-kawan fakultas? Nah, terkait ini, pertama, gue kemarin sedikit menyinggung juga terkait ini bareng rapat pimpinan Ormawa KBM Untirta. Nah, satu hal yang sempat disinggung itu adalah masalah pagu anggaran. Karena kan bagian dari pagu anggaran ini kan ada kebijakan yang dilakukan rektorat. Nah, kita pun perlu data dan perlu komunikasi dengan rektorat itu sendiri gitu. Apakah data itu sesuai dengan yang kami terima dari fakultas atau seperti apa? Misal nih ya, dari rektorat menganggap bahwa anggaran yang turun hari ini nggak turun kok,
bahkan naik gitu. Tapi dari fakultas ke Ormawa kan bisa aja turun. Nah, ini kan bisa menjadi data yang bisa diolah, bisa kita olah lagi gitu. Seperti apa nih? Apa bentuk masalahnya di sini gitu. Nah, itu kalau berbicara Pagu. Nah, ada juga kemarin gue sempat komunikasi, cuman emang ini belum dibahas secara tuntas masalah akademik ini. Berarti Karena nggak ada titik temu nih, harusnya ada titik temu dulu nih antara balance antara datanya si universitas sama fakultas seperti apa. iya. Karena kan kalau tahun lalu kan kita mengetahui kalau data dari universitas emang turun sehingga dari fakultas turun. Itu sih, dan sekarang gua sempat menyinggung dan berupaya agar data dari universitas pun bisa kita terima dengan baik juga gitu. Bentar Bang Agung, punten ya Akang Teteh, kebetulan ada pelantikan pengurus, jadi saya mohon izin keluar terlebih dahulu. Iya benar. Jadi nanti mungkin kalau misalkan memang kegiatan pelantikan sudah selesai, saya bisa kembali lagi ke sini gitu. Kalau konten kita udah beres. Oh iya. Oke, kalau belum beres. Kalau belum beres. Oke. Kembali. Terima kasih ya. Iya. Semangat ketua. Sukses ketua pelantikannya. Jadi lanjut tadi ketua BEM. Sampai mana tadi Bang? Ya, masalah itu tuh mempertemukan sinkronisasi rem data masing-masing. Iya. Jadi ya kita juga berupaya agar data yang kita miliki juga bisa semaksimal mungkin agar bahan yang kita bawa untuk menggolkan problem yang kita rasakan hari ini bisa bisa tersampaikan dan bisa diberikan kebijaksanaannya dengan baik juga. Itu kapan yang dilakukan pertemuan atau obrolan itu audiensi itu? Nah, kalau dengan fakultas, insya Allah kita akan diagendakan kapan ketua? Dalam waktu dekat mungkin sekitar 6-7 hari dari sekarang. 6 Iya. dari sekarang. Kalau dengan kawan-kawan universitas, Nah, kalau dari kawan-kawan universitas, kita sedang menunggu informasi lanjutan dari presnya sih. masih sibuk presnya. Bukan sibuk, cuman belum terkonfirmasi agendanya. Normatif banget bahasa. Politis sebenarnya. Kan sesuai dengan temanya, Bang. Iya. Cerita politik cocok. Ada lagi kalau bisa, artinya apa yang jadi curahan hati? Iya, ini nggak ngomong. Tujuan lu bukan cuma dicengin, bro. Ketuanya Gimana? Satu kan gua nunggu bagian. Oh iya, sekarang bagian lu, sekarang bagian lu. Oke, kalau tadi kan gua di awal perkenalan sebagai wakil ketua DPM. Nah, sedangkan dari sini kan nggak ada perwakilan dari mahasiswa pertaniannya sendiri gitu Oh, loh. berarti lu mahasiswa Ya, pertanian gua mewakili Siap. mahasiswa pertanian umum. Jadi kalau di sini kan ada pimpinan, tapi nggak ada perwakilan daripada mahasiswa pertaniannya. Gimana? Ya mungkin berbicara keluh kesah, paling gua kan selaku perwakilan mahasiswa, paling gua ngobrolin keluh kesah gua sebagai mahasiswa gitu kan, di posisi yang sekarang sedang kuliah online. Apalagi gua kan orang Pandeglang Selatan gitu ya. Orang jauh ya. Iya, Cibaliung, Oh, ya, Cibaliung. Sinyal susah kan. Kalau misalkan ada MK pagi itu susah kan. Ternyata lu harus bertani dulu. belum kuliah ya. Orang tua dulu itu. Iya benar. Belum bantu orang tua jemur padi gitu kan, ada kuliah tiba-tiba. Terus tadi kan perihal apa namanya, kuliah di weekend ya, di hari Weekend, libur hari Sabtu dan Minggu. Ya, Sabtu dan Minggu. Ya kalau misalkan tadi kan kalau kuliah offline mungkin di Sabtu Minggu itu tidak ada kegiatan perkuliahan gitu kan, tapi kenapa ketika kuliah online ada gitu loh. Padahal kalau misalkan berbicara jadwal kan sudah terstruktur nih dari Senin sampai Jumat, dan ketika kuliah offline pun itu terlaksana Senin sampai Jumat. Nah, kok tiba-tiba ketika online itu tidak terlaksana Senin sampai Jumat, Nah, apa bisa tuh? Sabtu Minggu. Kan? Itu kenapa bisa begitu ya? Ya alasan dosen sih mungkin karena ada kegiatan lain gitu kan, ada acara lain. Tapi pada saat offline enggak ini. Iya, padahal pada saat online dia bisa gitu. Apa karena mungkin pas corona ini kegiatan dosen lebih padat gitu mungkin. Bisa jadi gitu ya. Gitu. Terus dari mana tadi? Lupa. Praktikum gimana? Ah iya, praktikum. Gua sebetulnya orang yang bisa dikatakan paling bodoh gitu kan, Oh, dalam gitu. perihal akademik, apalagi praktikum kimia. Kalau gua kan teknik itu kimia banget, kimia kan, biologi kayak gitu-gitu. Di praktikum offline pun kadang susah untuk memahami, apalagi online gitu kan, yang kayak tadi kuota bisa dikatakan kurang kan. Kurang ya.
tadi sesuai perhitungan bisa sampai 20 sampai 25 GB gitu kan. Terus apalagi sinyal. Terus perihal tadi apa namanya? Evaluasi ya di akhir semester. Biasanya kan ada evaluasi dari dosen. Nah, mungkin dari gua pribadi nih ya, gua pribadi itu kan evaluasi diberikan dosen pada mahasiswa. Nah, ketika pengisian pun dari gua pribadi pun itu ada keraguan ketika gua mau ngungkapin yang sebenarnya, takut tadi loh, takut ketika tiba-tiba nilai gua anjlok gara-gara gua misalkan salah ketik, gua kritik, nilai gua anjlok gitulah. Jadi seorang Ade masih takut juga. Takut sih enggak, Cuma nggak enak aja gitu. Kalau misalkan nilai jelek kan nggak enak. sama aja. Jadi lu nggak pengen kuliah 7 tahun? Kagak lah, Enggak. bisa mungkin gua 3,5 tahun lah. 3,5 tahun lebih 2 tahun. Bisa, jangan lah. 2 tahun setengah dong. Itu sih paling kalau misalkan dari belum bisa masuk pertaniannya gitu kan. Karena Jadi- kan Iya. ya jadi apa nih? Iya terus. Gue juga kan sering gitu denger curhatan kawan-kawan dari jurusan gue pribadi, karena ketika melakukan pengisian itu mereka takut. Kalau misalkan tadi kan yang misalkan dibuat himpunan nih, Jipom yang dibuat himpunan buat apa jurusan ke depan lebih baik, itu mungkin datanya dirahasiakan gitu kan. Tapi kalau misalkan dari jurusan yang dikasih ke mahasiswa kita nggak tahu. Siapa tahu kan di situ ada namanya langsung. Makanya kawan-kawan lain pun takut, tiba-tiba takut nilainya turun gitu. Itu sih paling dulu. Sampai detik ini belum ada praktikum nih yang dilakuin Ada, kawan-kawan cuma mahasiswa. praktikum tadi online, ada yang lihat video, kadang ada yang cuma sama aslabnya dijelasin via Meet ataupun Zoom, dijelasin sekilas gitu. Untuk praktikum kayak kita nyentuh alat kayak gitu-gitu enggak sih, belum. Tapi kayak tadi rencana di awal sih kita praktikum hybrid dalam artian misalkan praktikum hari ini itu setengah, Udah terlaksana belum? belum sampai sekarang belum terlaksana. Kalaupun ada offline itu dilakukan secara personality gitu di masing-masing rumahnya. Jadi kadang-kadang apa ya namanya ya, keadilan geografisnya tuh nggak dapet gitu mau ngatur. Loh kan kita, Maksudnya gimana? ya misal nih ya, ini sebagai contoh aja ya. Ada praktikum misalnya harus nangkarin kumbang, misal. Nah, secara geografis kan masing-masing mahasiswa punya kondisinya masing-masing gitu. Jadi kalau yang tinggal di pedesaan sih ya, mohon maaf ini mah nggak mendiskriminasi orang kota ya, tapi kebanyakan yang tinggal di pedesaan oke, mungkin dia fair-fair aja dan nggak jadi masalah gitu karena setiap hari ketemu sama kumbang dan ekosistemnya mendukung. Tapi yang secara geografis ada di apartemen misalnya tinggalnya, ada di perkotaan, di mana dia harus dapat? Kira-kira yang kayak gitu sih, itu pun yang itu kan termasuk public policy, itu nggak di public hearing dulu gitu, nggak mau mendengar dulu, kira-kira sih seperti itu problemnya. Ini eksekusi dari ketua BEM gimana? Terkait semua masalah yang terjadi. Iya, harusnya ada audiensi ya. Kalau gue sih ngomongnya dengan tegas, udah lama gak demo ya? Udah lama gak demo kan? Udah lama gak audiensi, udah lama gak ngangkat toa gitu tuh. Ya gimana dari ketua BEM? Kangen padahal Iya, ketua. kangen. Kangen nih semuanya kangen. Kangen. Oke. Gue mah molek. Oke, gini sih, kalau dari BEM sendiri dalam waktu dekat ini emang data ini akan semua dicoba untuk dikeruk lah dari semua mahasiswa. Jadi takutnya gua hari ini aksi pun ke fakultas tapi data yang gua bawa ini enggak mewakili aspirasi dari semua mahasiswa kan salah juga gitu. Betul. Artinya demo hanya sekedar demo tapi nggak punya dasar. Nah, jadi nanti yang ada tujuannya bukan itu gitu kalau demo nggak ada dasarnya. Betul. Nah, dalam waktu dekat ini gue coba mencari datanya dulu. Nah, gue langkahnya mau langkah kerjasama dan kolaborasi aja dulu sama fakultas. Pak, saya mau ketemu aja dulu gitu kan. Nah, coba kita sampaikan. Baik itu kalau ke fakultas ya kita fakultas. Kalau ke universitas ya ayo ke universitas juga. Tapi yang pasti gue nggak menutup kemungkinan kalau BEM ataupun KBM Baper hari ini kita menggunakan cara terakhir parlemen jalanan gitu sih. Bahasanya ya. Maksudnya itu langkah terakhir dan apabila langkah-langkah sebelumnya tidak mencapai titik temu ya kita mau nggak mau selagi teman-teman semua ormawa pun menyetujuinya Usul ditolak, audiensi ditolak, ya udah turun ya. iya. Kecuali audiensinya emang rasional gitu misal A, B, C, ya kita sampaikan ke mahasiswa. Tapi kalau
audiensinya deadlock dan nggak ada titik temu dan nggak ada klarifikasi dan tanggung jawab dari mereka, ya apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Udah lama nggak demo, itu aja sih intinya. Ya, tapi nggak begitu semata-mata tiba-tiba hari ini iklim aktivismenya berubah, nggak ada demo, sebenarnya nggak semata-mata begitu sih. Iya benar. Ada asal muasal sebabnya sih, dari mulai mungkin ya kalau dibicarakan memang degradasi-kaderisasi itu dari tahun ke tahun, diamin atau tidak emang selalu menurun. Ya, misalkan di Abang jelas pola kaderisasinya sampai detik ini beda banget dan sangat Beda, jelas. kejam dong, kejam. Zaman gua sih ospeknya kejam bro. Sadis parah ya. Nanti di komen sama yang ospek kamu. Udah emang kejam senior. Mulai dari situ sih. Dan hari ini juga gua rasa sih ya, mungkin salah satu penyebabnya juga kenapa kita hari ini bukan cuma Fakultas Pertanian. Di Untirta pun kapan ya mungkin terakhir demonstrasi itu yang waktu itu kalau gua nggak salah waktu itu di sini ada demo mengenai UKT. Itu tahun 2019 Sebelum corona. sebelum corona itu pun enggak, sorry Bang. Pas 2020 ya, pas kalau Iya. nggak salah peringatan Hari Tani kalau nggak salah. Atau peringatan apa gitu, ada yang mendemo masalah UKT di sini dan itu pun partisipasi publiknya nggak besar. Nah itu yang gua rasa problemnya di situ, bukan masalah partisipasi publiknya, bukan. Kalau partisipasi publik sebetulnya dia bisa mengikut. Nah akar masalahnya, kalau yang gua rasa hari ini ya, apalagi kita di era digital, era disrupsi digitalnya, ada agenda media yang harusnya ikut ke dalam partisipasi ini. Jadi selain kita ini mengajak secara interpersonal ataupun secara omongan dan sebagainya, gue rasa media punya peran penting Bang untuk melakukan propaganda. Kan dia kan seharusnya ada dua gitu, maksudnya perannya. Dia bisa jadi corong propagandanya birokrat atau dia bisa jadi corong propaganda ormawa. Kalau hari ini media jadi corong propaganda ormawa, gue rasa dalam waktu dekat mungkin kita bakal terus-menerus melakukan demonstrasi sih. Karena dari situ sih, karena perspektif media mungkin selalu dibalut pada akhirnya demo nggak bagus dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga lihat demonstrasi itu selalu dilihat sebagai agenda yang anarkis, tidak berperikemanusiaan, bikin macet dan sebagainya. Ya pada akhirnya perspektif mahasiswa umum terhadap demonstrasi turun. Mungkin karena situ sih, karena corong propaganda utama kita. Kalau gue bilang nggak berpihak lagi sih, gue rasa terlalu kasar ya. Tapi mungkin keberpihakannya udah nggak besar. Tetap berpihak. Cuman harus dipakai pola yang berbeda mungkin itu. Ya betul. Mungkin abstraksinya bisa dalam karya-karya poster, video-video singkat dan sebagainya. Gue rasa sih itu sih. Kenapa pada hari ini demonstrasi kita iklimnya menurun karena masalah itu. Padahal kalau bicara demo sebetulnya nggak begitu banget merusak gitu. Toh mahasiswa, jangan di Indonesia ya, kita lihat universitas mungkin nomor 1 di dunia ya. Sebut Oxford. aja itulah. Ya Oxford atau Harvard lah mungkin Ya, yang itulah. umum, atau universitas lain. Mereka pun melakukan unjuk rasa gitu mahasiswanya. Gitu sih kalau gue rasa sih Bang. Karena masalah corong propagandanya ini kita udah nggak kuat lagi dan keberpihakannya udah nggak terlalu. Ya tadi yang kayak Masih ada lah, masih ada. Tinggal bagaimana kawan-kawan menghimpunnya aja sih sebenarnya. Kira-kira sih begitu sih Bang. Dilematis ya yang terjadi hari ini sama kawan-kawan Ormawa, sama kawan-kawan himpunan, sama kawan-kawan KBM. Harus ada audiensi terus ini. Jadi jangan sampai hanya karena corona semua selesai. Berjalan aja begitu, nggak enak lah. Ya sih. Bener nggak? Betul. Apalagi ngelihat kondisi ospek mungkin nanti yang akan bingung ya. Apalagi tahun kemarin ospek udah online kan. Online. Tahun ini ospek online yang jelas-jelas evaluasi dari ospek kemarin kurang sih menurut gua. Nah itu gimana tuh yang mau dilakukan kawan-kawan untuk ospek nanti nih di bulan apa ospek? Mungkin sekitar Juli sampai Agustus sampai Oktober lah. Oh, bentar lagi berarti. Ya. Nah, itu gimana tuh evaluasi dari ospek kemarin, kemudian apa yang mau dilakukan kawan-kawan untuk ospek di tahun ini? Apa ngikutin ospek kemarin online tanpa ada hasil ketika ospek atau gimana? Kayak teman-teman jurusan yang punya masa dulu deh Bang, kayaknya yang berhak mendekat ini Bang. Ya gimana? Oke. Jadi begini sih Bang, lebih pertama kita lihat dulu evaluasi ospek online tahun lalu ya. Di sini kita lihat ketika kita ospek, sebenarnya ketika kita menaruh
kawan-kawan yang dianggap untuk tim penertib itu, kalau bisa kita bicara tentang zaman dulu komdis namanya, itu jatuhnya kita malah terkesan konyol, malah dilihat kayak kawan-kawan ini materi saja tidak memperhatikan, apalagi kayak gitu kayak udahlah matiin aja, kayak apa ya, akhirnya pengkaderan ini hanya dianggap sepele saja, akhirnya main-main saja, akhirnya terbentuklah mindset seperti itu, yang ketika ada kawan-kawan semisal kawannya sendiri pun dia kadang nggak kenal. Saya juga melihat di jurusan saya ya, adik-adik 2020 atau 2021 nantinya, bahkan mereka kayak ini saya tanyakan seperti ini, kira-kira kenal nggak sama yang ini? Nggak kenal, kan teman sekelas kayak nggak pernah ngeliat. Nah itu tuh kayak apa ya, kayak mereka akhirnya ada sekat sendiri dan akhirnya mereka hanya berkumpul dengan kawan-kawan yang kelompoknya saja, dan itu akhirnya menjadi sebuah pemisahan entitas atau pemisahan kelompok yang baru lagi, dan akhirnya di jurusan itu hanya akan terjadi kayak pemisahan kelas atau akhirnya pemisahan golongan yang memang nyaman-nyaman saja. Itu akibat dari ospek online yang menurut saya jadinya akan ada sekat pembatas. Evaluasi yang lainnya juga daripada itu adalah bagaimana teman-teman akhirnya mengurangi budayanya, seperti menulis, mendengar, dan etikanya juga. Pertama, karena ketika di ospek online mungkin kita bisa melihat dia menulis catatannya gini. Tapi kan gak semua orang yang ditanyakan, gak semua orang lihat catatannya, dan itu akhirnya yang menjadi kemunduran menurut saya. Pertama, budaya dan minat mereka menulis itu menjadi berkurang. Budaya mereka mendengarkan orang lain pun akhirnya berkurang. Kenapa? Karena mereka menganggap hal ini hanya online. Kita juga bisa lah kalau online, paling nangkep aja, nonton, matiin. Kalau itu mah ya udah nggak usah kita perhatikan. Materi-materi yang harusnya bobotnya itu baik, malah tidak tersampaikan dengan maksimal. Akhirnya apa? Evaluasinya seperti itu. Dan itu juga pengembangannya dari etika mereka. Mereka mungkin memang bisa seenaknya di rumah, tapi kan akhirnya ketika mereka di sini akan ada kultur baru yang harus mereka pelajari lagi. Bagaimana lingkungan mereka di rumah dan lingkungan mereka di sini adalah hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Dan sejatinya bagaimana kehidupan manusia itu adalah dimulai dari lingkungan mereka. Itu yang saya pahami dari bukunya Bertrand Russell ya. Ketika mereka hidup di lingkungannya, mereka akan condong mengikuti apa yang mereka alami di lingkungan mereka. Dan ketika mereka kesini, mereka akan kaget, atau kita bahasa kerennya culture shock. Bahasa kerennya culture shock itu akan terjadi. Nah itu yang menurut saya dari perspektif pandangan sosial saya, ospek online itu hal yang memang sulit untuk dievaluasi. Karena melihat tahun ini juga masih ada pandemi dan hal-hal yang ini menyulitkan. Tetapi di sini saya berharap banyak karena saya sempat mendengar juga akan ada hybrid learning dan segala macamnya. Harapannya dengan hybrid learning ini kita bisa dipermudah dalam perjalanan pengkaderannya juga. Iya. Karena memang yang saya harapkan juga bukan ospek hybrid atau yang lainnya, tapi ospek offline tersebut yang dimana kita bisa membantu mereka mengembangkan bagaimana bisa mereka menulis ya. Memang pola pikir kritis harus diciptakan dengan cara yang beruntut, tetapi dengan pengkaderan offline juga kita bisa, pertama kita memberikan dulu apa yang kita harus berikan. Setelah itu kita bisa memonitoring dan evaluasi. Online bisa kita monitoring dan evaluasi, tapi terbatas kendala tersebut kita tidak bisa melakukannya secara sering dan terbuka. Itu sih yang menurut saya. Pengkaderan online ini memang baik secara fleksibel dan waktu, tetapi kurang baik dalam pengembangan SDM. Gitu. Dan yang saya inginkan, yang saya harapkan juga, karena saya di sini juga membutuhkan perjuangan dari kawan-kawan yang lainnya, harapan saya kita bisa berbicara atau membicarakan hal ini kepada pihak-pihak birokrat yang berada, bahwa kita membutuhkan hal ini karena pelatih mental itu bukan hanya kelas, tetapi lingkungan. Karena jadinya bagaimana etika terbentuk adalah bagaimana lingkungan kita yang menentukan. Soal ketua BEM tahun depan ini. Jangan tampaknya di sini ya. Ya. Kalau di kolom komentar kampanye nggak apa-apa. Mungkin seperti itu sih yang saya yang habis. Ya udah. Nah, maaf mohon. Oh, jelas. Melihat hasil ataupun output yang dihasilkan oleh pengkaderan online nih Bang. Ya harapan saya nggak akan online lagi gitu, karena mungkin bisa dirasakan juga oleh teman-teman orang dari yang lain bagaimana degradasi kualitas kader yang ada sekarang tuh benar-benar terlihat seperti itu. Dan
apa ya, banyak menurut saya banyak hal yang memang didapatkan ketika memang penghadiran ini dilakukan secara offline gitu. Dan memang tadi yang seperti Kang Denis bilang, ketika memang ada komdis dan kegiatannya online itu konyol gitu. Jadi komdisnya tuh berbicara AIU dan segala macamnya, sedangkan si pesertanya ini ya tinggal diem mute, udah gitu bang, selesai. Kita kayak orang gagu bang. Iya, jadi kayak malah kita sebagai yang mengkader tuh malah terlihat konyol gitu. Jadi menurut saya nggak lucu aja gitu. Dan memang harapan saya sendiri dan juga harapan dari teman-teman pastinya untuk pengkaderan tahun sekarang itu dilaksanakan secara offline seperti itu, karena saya pribadi sih merasakan sendiri bagaimana output kader-kader sekarang gitu bang. Itu sih kalau dari saya. Gimana dari LSO? Calon ospek nggak sih dia? Ospek bang, jelas ada bang. Kan sama. Beda zaman ya bang ya. Nah, kalau dari LSO kan mengingat teknologi pangan ini jurusan baru dan masih LSO gitu kan. Nah, sebelum menjadi himpunan kan kita membutuhkan kader yang berkualitas untuk bagaimana menguatkan rumahnya sendiri gitu bang. Nah, dengan adanya ospek online itu bukan meningkatkan kader tetapi menurunkan kualitas kader gitu. Ya sama halnya seperti teman-teman yang lain pada saat sesi komdis, kita berbicara memarahi ya seperti kita berbicara di cermin gitu bang. Mereka bisa aja tidur, mematikan kamera ataupun end live dari room tersebut gitu. Terus materi yang memang seharusnya didapatkan di pengkaderan offline tetapi tidak didapatkan di pengkaderan online gitu. Dulu seperti saya misalnya pelatihan mentalnya orasi misalnya di beberapa orang gitu kan yang sudah dikenal. Nah itu yang tidak bisa didapatkan oleh teman-teman yang sekarang pengkaderan online gitu bang. Jadi mental mereka terbentuk mental online, bukan mental secara langsung. Pada saat nanti implementasinya, ilmunya mereka kaku gitu dalam sepertinya kita teori misalnya kita kayak gini dalam melakukan orasi misalnya. Kan dalam implementasinya mereka belum tentu bisa gitu dalam melakukannya. Begitu. Ya betul bang, seperti itu. Jadi ya harapan saya pada tahun ini pengkaderan diadakan secara offline gitu bang. Ya walaupun kita harus mematuhi protokol kesehatan ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita offline gitu lah. Jadi ada output yang memang mereka rasakan. Itu sih dari LSM. Nah gimana kalau dari ketua BEM sama ketua DPM, karena ujung-ujungnya keluh kesah yang terjadi di tataran himpunan mahasiswa yang ada di KBM Faperta itu harus dimaksimalkan, artinya seminimal diwujudkan oleh kawan-kawan ketua DPM dan ketua BEM, karena apapun alasannya actionnya ada di kalian berdua nih. Iya. Nah, kalian mau gimana? Punten bang, tapi sebelum ke ketua DPM dan ketua BEM tadi kan perspektif mahasiswa. Ada omongan gitu Iya, kan benar. dari para pimpinan terkait kaderisasi. Iya, benar. Kan, online. Nah, gua kan di sini sebagai Peserta. mahasiswa. Nah, begitu dong. Iya, Peserta ospek sebagai online peserta juga. ospek online juga. Iya. Nah, kalau gua pribadi kan kaderisasinya itu dua bang, Gimana? offline dan online. Nah, kalau misalkan offline-nya kan gua di ospek jurusan dan LK1 jurusan. Nah, untuk online gua merasakan juga gitulah kaderisasi online di LKNM dan LK Legis. Kalau gua rasa itu berbalik jauh gitu bang, berbalik jauh dari offline ke online. Yang dimana kalau misalkan di offline kan ada tuh kita benar-benar dididik gitu kan, benar-benar dibentuk dalam artian ya kita disiapkan untuk nanti menghadapi dunia luar, kan, dunia kampus, mulai dari kita bisa manage waktu gitu kan, terus bagaimana kita bisa jadi orang yang kritis gitu. Kalau misalkan offline kan ada tuh biasanya dibangunin tengah malam kan, teriak-teriakin, woi bangun woi, ada juga begitu saya itu mah paten gitu kan. Jadi kalau misalkan online kan cuma mulai dari jam
8 paling ya, jam 8 sore beres gitu loh. Terus perihal tadi kan mulai dari etika ya gua rasa online ini kurang dapet gitu, mulai dari etikanya. Kayak misalkan gak jauh-jauh dari dress code aja ya, dress code kaderisasi ataupun biasanya kan langsung offline kita harus pakai hari pertama misalkan putih, hitam putih itu kan, hari kedua apa gitu. Kalau online pun sama sebenarnya, ada dress code misalkan hari ini hitam putih terus besoknya apa. Tapi kadang ada beberapa mahasiswa yang memang karena kalau Zoom kan hanya segini kan ya, iya bawahnya kita nggak tahu pakai apa gitu kan. Nah itu pun iya. Di situ juga kita bisa lihat gitu loh, etika daripada peserta ini gimana gitu kan. Waktu itu lu sesuai nggak dress code-nya? Sesuai, kadang sesuai, kadang tapi kan nggak maksimal juga, namanya kita apa namanya ospek di rumah gitu kan. Ketika di rumah ada aja gitu, kayak misalnya orang tua nyuruh apa kita kan tinggalin dulu, kita kelewat materi gitu. Beda kalau misalkan offline kita kan langsung nggak bisa keluar, benar-benar kita mantengin materi gitu sih. Iya, emang lebih benar-benar di flash itu sih. Paling kalau misalkan yang gua rasa gitu ya, selaku dua apa ya namanya, yang melalui dua pola kaderisasi dua pola kaderisasi offline online. Tapi kalau misalkan gua pribadi sih lebih senang offline, walaupun offline tuh ya gitu karena makan dapat makan gratis gitu kan, dapat muatan materi yang memang mateng, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Kalau misalkan online kan kita nggak tahu gitu. Itu sih paling. Gimana ketua DPM dan ketua BEM Iya. untuk memberikan solusi lah, artinya jangan lagi keluh kesah ya, Iya. yang langkah-langkah yang bakal dilakuin sama kawan-kawan pimpinan di tataran fakultas seperti apa? Baik, kalau dari gue sendiri sih sebagai ketua BEM, gue menganggap hari ini kita emang kalah 1-0 sama pihak rektorat. Kalah 1-0 ya. Nah, cuma kita ada peluang nih, apakah kita jadi 1 sama atau kita bisa ngasih 2 gol sekaligus sehingga kita menang itu. Nah, kenapa gue berbicara demikian? Karena hari ini gini, mendengar dari apa yang telah teman-teman HMJ sampaikan dan ALSO juga, hari ini kita punya 2 keluhan. Yang pertama masalah akademik, kedua adalah masalah regenerasi organisasi, itu kan. Nah, 2 hal ini saling berkaitan. Kenapa gue menganggap demikian? Hari ini salah satu evaluasi dari Ormawa hari ini adalah ketika kemarin pada saat penentuan kuliah ini hibrid atau enggak, kita enggak apa namanya ya menyebutnya tuh, kita enggak minta kepastiannya gitu. Ini beneran hibrid gak sih gitu? Soalnya kemarin tuh ragu gitu, bimbang kayak oh yaudah kalau bimbang mah yaudah aja. Nah, kalau gua rasa kita sama-sama perlu mengkaji dan mencari solusinya adalah kita harus pastikan kuliah tahun depan online atau offline. Kalau online misalkan nggak ada hibrid sama sekali gitu, misal ini langkah keuntungannya atau peluang yang bisa kita dapat, kita harus mengajukan bahwa UKT hari ini nggak sesuai dong kalau online terus menerus itu kan. Nah, kalau ini ada hibrid berarti ada besar peluang kita juga untuk mengagendakan kaderisasi offline juga. Nah, kenapa gua ini jadikan suatu alasan adalah karena hari ini yang kita dapatkan kita kuliah gagal gitu kan, karena tadi banyak keluhan. Nah, yang kedua organisasi gagal karena ketika kita kemarin, karena kebetulan gue juga kan salah satu sebagai pihak yang merancang strategi online atau offline-nya, ketika kita berusaha untuk tetap online, yang diangkat oleh, maksudnya isu yang diangkat oleh pihak rektorat tuh kemanusiaan. Kayak ini pandemi loh, terus dari rektorat juga kuliah online loh, kok kalian pengen kaderisasi offline gitu. Itu jadi kita harus memastikan 2 hal tadi gitu bang. Jadi kita harus memastikan kuliah ini online atau offline. Yang kedua, kita juga harus memastikan dari kesiapan konsep yang kita tawarkan tadi. Maksudnya, kalau misalkan pada akhirnya rektorat masih gagap dalam mencari solusi kuliah ini bisa jadi atau enggak, kita juga harus mencari solusi agar ketika ini online pun bagaimana konsepnya gitu. Karena menurut gua kuncinya ada di bagaimana kuliah tahun atau semester depan ini online atau offline-nya. Itu sih kalau gua menganggapnya. Atau kita Ormawa benar-benar mengambil langkah yang benar-benar keluar dari batas gitu ya. guideline Keluar dari guideline, kita
kaderisasi kita online, kuliah online gitu. Itu sih kalau dari gua. Jadi kita harus memastikan tadi izin atau enggak. Dan tadi solusi yang ditawarkan juga data yang kita himpun dan kita memaksimalkan komunikasi. Dan ini bisa menjadi kemungkinannya adalah kalau misalkan sampai akhir semester ini tetap deadlock, kita harus mencari bukan alternatif, harus mencari Pola baru. bukan pola baru. Kenapa lu nyuruh gua? Gua jawab salah. Ini kayak gua ulas jadinya. Iya, bukan. Korlap parlemen jalanan kita. Aksi. Atau ketua BEM lah. Atau iya. Orang, siap ya berarti. Atau semua lah. Gitu, Mang. Oke. Sebelumnya maksudnya ini lagi-lagi gue sih sebetulnya cuman untuk luruskan aja ya di luar yang jawab yang ditanyakan. Ini untuk luruskan karena ini nanti ditonton sama mungkin jutaan atau miliaran orang di dunia ya. Amin. Oh iya dong, YouTube kita bisa menjaring lewat internet kita bisa menjaring banyak orang. Betul. Nah, gini pertama gue coba luruskan teman-teman yang berorganisasi hari ini bukan KB Faperta aja, orma-orma lain memperjuangkan bahasa ospek kayaknya terlalu kejam ya apa ya. Mungkin latihan kepemimpinan kali ya. Latihan kepemimpinan kita perjuangkan untuk offline. Sebetulnya kalau misalkan ada dalam tanda kutip yang punya prasangka, kan hari ini banyak prasangkanya kalau ngapain sih kaderisasi hari ini udah bukan modelnya gitu atau bukan sudah polanya dan sebagainya. Gue rasa harus di stop dulu, maksudnya perspektif seperti itu untuk diposting ataupun untuk dipikirkan. Kalau dipikirkan oke boleh, tapi untuk diposting kayaknya di stop dulu perspektif seperti itu. Karena hari ini eranya adalah era kolaborasi. Kalau hari ini ada yang setuju dengan ospek, kita dukung dengan maksimal. Kalau hari ini ada yang tidak setuju dengan ospek, kita tetap memberikan dukungan lain. Gue rasa udah nggak bisa lagi gitu, kita saling menghakimi satu sama lain. Ospek harus wajib ada, atau misalkan ospek tidak perlu ada, nggak ada kayak gitu lagi tuh, nggak ada kompetensi lagi, nggak ada kompetisi lagi, harusnya ada kolaborasi. Ini untuk siapapun ya, gue rasa udah nggak bisa lagi gitu pandangan-pandangan seperti itu, karena harusnya kita di era kolaborasi, mirip sama kabinet BEM sekarang, beda ada kaknya main kan. Oh gitu. Itu yang pertama, gue rasa hilangkan lagi perspektif kita ini berkompetisi harus ada ospek atau enggak, tapi baiknya saling mendukung supaya iklim akademik kita bisa semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan mengenai ospek ini offline atau enggak, gue coba lagi-lagi melihat dari perspektif legislasinya. Kalau di dalam aturan yang berlaku hari ini kan sebetulnya bukan lagi kita nggak boleh keluar, nggak boleh ke mall dan sebagainya. Keluar boleh, ke mall boleh, bahkan tempat pariwisata pun dibuka. Boleh. Jadi penjara, Pak. Takut aja. Bahkan tempat pariwisata pun dibuka. Yang jadi persoalan dan yang jadi delik itu cuma masalah protokol kesehatannya dipakai atau enggak. Nah hari ini peraturan yang mengatur itu udah ada. Jadi harusnya kalau secara hukum bisa dilakukan. Nah problemnya tuh yang ditakutkan kalau misalkan melakukan kuliah offline atau kaderisasi offline itu ada klaster baru penularan COVID. Nah, tapi kalau misalkan sudah setuju satgas dan sebagainya semuanya kita udah clear dan secara hukum pun sebetulnya selesai, harusnya nggak jadi soal dong untuk kuliah offline ataupun untuk kaderisasi offline, karena ini serius benar-benar harus ditinjau. Ya tadi gue bilang bang, walaupun negara punya kewenangan, tapi universitas pun punya kewenangan gitu, dia punya punya policy juga dan harusnya di public hearing dulu, didengar kebijakannya kira-kira yang baik harus seperti apa kalau efektif mahasiswa, dosen, staff dan sebagainya. Gue rasa sebenarnya dosen pun belum. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini jelas masih mengenai ospek tadi. Nah, kalau misalkan kita berbicara, ini masih sebenarnya problem umum juga. Kalau misalkan tadi kita berbicara mengenai ospek atau kegiatan offline, jangan ospek lah, kita bicara kegiatan offline dan online. Hari ini pun, walaupun tadi sudah disampaikan sama Aldi atau sama siapa tadi ya, mengenai surat himbauan WN3 yang mengharuskan kegiatannya itu online, menghimbau ya, statusnya surat himbauan. Surat himbauan sebetulnya secara hukum nggak punya kekuatan yang mengikat. Kalau misalkan dilanggar, namanya himbauan, dia nggak berhak dong untuk menghukum, kira-kira begitu. Tapi itu tetap harus dipatuhi, cuman ada kontradiksi yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan dengan surat himbauan yang dikeluarkan. Sebagai contoh misal, kita nggak mau sebut fakultas, tapi beberapa fakultas sudah melakukan kegiatan pengabdian. Ini dosen. Kalau misalnya nggak percaya, cek aja di publikasi masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin dalam kurun waktu sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah terakhir, universitas kalau tidak salah mengadakan sosialisasi yang dilakukan oleh DPR. Benar begitu?
Dapat suratnya ya? Betul. Ya, ada sosialisasi itu kegiatannya. Kemudian beberapa kegiatan sosialisasi lain itu juga dilakukan secara offline. Jadi seharusnya kalau emang mau konsisten, universitas itu benar-benar tertib atau online semua atau offline semua atau surat himbauan itu emang dicabut, emang udah nggak berlaku. Gitu. Ini masalah konsistensi dan keadilan aja sih. Maksudnya kita merasa kadang-kadang ada perlakuan yang tidak adil. Dia yang mau mengeluarkan pasti dia yang melanggar, nggak lucu juga. Itu 3 problem tadi. Nah, solusinya sebetulnya lagi-lagi sih Bang, nggak jauh. Public hearing dilakukan, itu nggak pernah dilakukan sama sekali kalau gua rasa ya sampai sejauh ini. Ini kita mau kegiatan kuliah online, bukan begitu. Coba dengar teman-teman, kira-kira baiknya seperti apa. Cuman kadang-kadang yang jadi problem juga kan masalah tadi privacy itu, kadang mahasiswa takut lah kena intimidasi nilai dan sebagainya. Itulah fungsi Plan Ormawa sebagai lembaga non struktural yang independensinya jelas keberpihakannya kepada mahasiswa, bisa memaksimalkan peran itu, dan itu yang akan gue maksimalkan sebagai lembaga pengawasnya untuk memaksimalkan peran. Walaupun universitas punya data, fakultas punya data, tapi kita juga punya data, dan biasanya data swasta dengan data negeri yang lebih dipakai klaimnya itu data swasta. Kalau data negeri biasanya ABS Pak, asal Bapak senang. Pak, datanya harus bagus nih bro. Ya intinya itu. Gitu, jadi kira-kira gua akan maksimalkan peran pengawasannya, dan solusinya lagi-lagi nggak jauh, public hearing, dan yang kedua itu masalah propaganda media. Hari ini kalau media berhasil melakukan propaganda bahwasanya kuliah itu udah nggak bener ini online atau udah berantakan, insya Allah kita bisa berjuang. Siap, mantap. Luar biasa berarti ini keluh kesah dari kawan-kawan Ormawa, keluh kesah dari kawan-kawan KBM yang mewakili mahasiswa Fakultas Tirta ya. Artinya mudah-mudahan kita nemuin satu titik temu, mudah-mudahan kawan-kawan pimpinan Ormawa di tingkatan fakultas dan hima bahkan universitas bisa melakukan audiensi secepat mungkin untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang udah kalian sampaikan hari ini bersama saya, dan mudah-mudahan ada jalan keluar nih. Amin. Jalan keluar bahwa kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, bukan malah mundur. Ya kan? Betul. Kita nggak mau regenerasi kita mundur, harusnya lebih baik dari sebelumnya. Itu aja guys konten dari Cerpol, cerita politik dari kawan-kawan Ormawa. Mau ada yang sampaikan? Oh siap. Nah, di sini ingin menyampaikan beberapa hal ya. Kalau misalnya pihak-pihak birokrat menonton, di sini saya ingin menegaskan satu hal, bahwa sejatinya jikalau kawan-kawan di birokrat berpikiran bahwa Ormawa dan akademik itu adalah suatu hal yang berbeda, sejujurnya saya ingin berkata hal yang lain. Tujuan dari pendidikan adalah bagaimana kawan-kawan yang mahasiswa ini adalah bisa mempertajam kecerdasan mereka, bisa juga memperkuat keteguhan mereka, dan juga bisa mereka memperhalus perasaannya. Dari hal tersebut itu tidak bisa kita dapatkan di kelas, dan itu adalah bagaimana kawan-kawan mengikuti pengkaderan dan istilahnya organisasi yang ada di himpunan atau mungkin di level yang lebih tinggi lagi seperti di BEM dan yang lainnya. Itu menurut saya adalah bagaimana dua hal tersebut adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Jikalau memang ingin menjadi seorang mahasiswa yang memang notabene kita mempunyai idealis masing-masing. Ketika kita masih muda, ketika kita masih bisa melangkahkan dua kaki kita masih bisa memiliki idealis yang bisa kita kembangkan lebih dan lebih lagi. Itu menurut saya bagaimana perkembangan mahasiswa saat ini bisa dilihat dari mana perkembangan mereka dan keberanian mereka adalah bagaimana mereka bisa mengikuti atau mereka bisa mengikuti jalan idealis mereka sendiri. Begitu sih kan yang ingin saya sampaikan beberapa hal. Udah cukup? Oke kok, abang atau saya deh. Udah siap. Ini sebenarnya untuk menghindari kesalahpahaman. Iya siap. Bukan berarti daring hari ini tidak ada kebermanfaatan juga buat kita, bukan. Tapi hari ini kita sedang membicarakan aspirasi minusnya. Keluh kesah lah Kira-kira. Tapi bukan berarti kita maksudnya nggak bisa memanfaatkan apapun juga, bukan. Nanti tau ada yang komen, wih kok ini kritik semua isinya. Benar. Ini buat meluruskan aja. Online pun sebetulnya banyak hal juga yang bisa kita pelajari, kita dapat. Cuman hari ini dari yang diobrolkan dan aspirasi yang ada, itu banyak juga problemnya, selain tadi ada nilai positifnya juga. Itu aja sih. Luar biasa ya. Itu aja. Sampai ketemu dengan konten-konten yang menarik. Nanti kita akan berbincang lagi dengan KBM-KBM yang lain, atau di tataran universitas kita ngobrol lagi, ya kan? Ya. Iya. Jadi jangan putus di KBM Faperta. Ya.
nanti ada audiensi segala macam, itu harus dilakukan kawan-kawan. Baik, Jangan siap, sampai Bang. kita nggak pernah ngobrol, akhirnya kita nggak nemuin satu titik temu dan solusi dari permasalahan yang ada. Itu aja guys, konten kita sore ini bersama kawan-kawan Ormawa. Mudah-mudahan kita bisa menyikapinya dengan bijak, kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada, kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Apapun itu, jangan karena corona semua selesai dan semua malah menurun, gitu ya. Kita akan tetap patuhi protokol kesehatan, tapi ada win-win solution dari sebuah permasalahan. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng channel YouTube ini, like, komen. Semoga dari komen-komen yang kawan-kawan itu bisa menjadi motivasi untuk channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi, see you next time. Dadah. Dadah.